Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading lagi, tapi sebelum mystery reading, kita seperti biasa ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita pakai lilinnya candle untuk menarik rezeki, abundance candle ya. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh dulu di meja altar ya. Oke, kita semprotnya pun pakai abundance untuk rezeki dan keberlimpahan. Biar THR kalian gede. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. Buat kalian yang suka ngasih gift thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan ini. Karena ini general kolektif banyak orang ya, tidak terfokus untuk satu orang. Oke, buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Ada yang nanya, Mi bulan puasa kalau ritual candle nggak apa-apa. Itu tergantung keyakinan kalian aja ya, karena itu bukan mistik sih sebenarnya, itu lebih kepada untuk penyerapan healingnya saja, itu sebagai sarana. Kalau kalian membatasi misalnya reading tarot di bulan puasa ini dengan ritual candle, lantas bagaimana dengan tarotnya? Bukankah dalam agama juga dilarang meramal atau memprediksi masa depan? Jadi dianggap hiburan aja, kayak kalian lagi nonton drakor gitu loh. Kita lagi ngelihat jalan cerita seseorang, si Bagong atau siapa, dibawa santai aja. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada the word. Wah, ada yang benar-benar sudah ingin meninggalkan circle. Sepertinya kalian. Apakah memang energi kalian sudah kuat untuk meninggalkan? Tapi ada yang sedang memantau melihat punggung kalian di sini. Artinya, ya, ini ada energi melawan arus atau lagi kuat-kuatan sama diri sendiri untuk belajar melepas atau apa ya, supaya tidak terikat lagi kayak mau memutus mata rantai. Nah, gitu. Oke, energi dia di sini ada The Chariot ya. Saat ini kalau aku lihat ada fokus yang sedang dia lakukan, lagi berupaya untuk mengontrol diri dan mengumpulkan willpower atau keberanian untuk mengambil sikap atau tindakan untuk bergerak maju. Lagi banyak curhat kalau aku lihat, lagi banyak bertanya kepada seseorang yang dekat sama dia sebelum melakukan tindakan itu gimana ya gitu. Kemudian sini ada Four of Coin ya. Kalau yang aku lihat mungkin dia adalah orang yang fokusnya pada on material thing ya.
Fokus pada materialismenya kuat sekali saat ini, mungkin lagi banyak pencapaian target yang sedang dia kumpulkan. Tapi juga ini menggambarkan tentang adanya kecemasan, ya. Apakah dia cemas mungkin walaupun uangnya banyak tapi ada kekurangan, atau dia mulai cemas, aduh THR harus bagi-bagi nih, siapa aja gitu. Ini tuh tadi kayak ketebelan, ternyata ada yang lengket, berarti dia minta 2. Kemudian di sini ada Five of Coin. Nah, banyak kecemasan terkait finansial ya. Jadi ada uang tapi cemas. Jadi kayak dia punya koin di situ, tapi dia cemas kalau uang itu nanti habis atau berkurang. Apakah kalian berjeling sama orang yang pelit ini? Jadi kayak dia tuh lagi berupaya untuk membalancing masalah finansialnya sih yang aku lihat. Kemudian ada King of Swords ya. Lumayan orangnya intelijen juga, sekarang lagi muter otak untuk bisa melakukan apa yang menjadi ide kreativitas dia. Banyak rencana-rencana yang ingin dia lakukan. Ini juga sedikit banyak membuat dia agak lumayan overthinking, lagi berpikir keras. Energi kalian di sini ada Ten of Swords, bangkit tuh kan ya. Ini kayak lagi di situasi mencoba untuk melepaskan luka, mencoba untuk mencabut perih-perih yang ada di dalam diri kalian. Itu beberapa ada yang sedang berstrategi ya, kalau aku lihat. Jangan sampai playing victim ya strateginya. Oke, kemudian sini ada Three of Coin, keinginan untuk kolaborasi atau keinginan untuk bertemu ya. Kamu lagi fokus sama effort kamu lagi fokus sama goal-goal kamu. Apakah lagi banyak pertemuan-pertemuan yang berkaitan membahas uang atau cuan juga bisa nih. Kemudian sini ada Three of Wands, sedang merencanakan liburan, sedang merencanakan perjalanan, moving forward. Di sini ada leadership, lagi punya keinginan untuk bahagia atau happy. Artinya nih banyak yang sedang berproses move on ya kalau aku lihat. Move on aja, maju, jangan terpengaruh sama tarot ya. Tarot tuh kadang-kadang memang terlihat indah, tapi kalau kalian tidak bisa memprediksi pergerakan kalian sendiri, nanti kalian terjebak. Aku tarot reader, tapi aku nggak menyaranin kalian untuk membuat patokan dari kartu tarot. Bisa terlihat readingan ini indah, tapi kan belum tentu untuk kamu salah satunya. Bisa jadi buat yang lain. Atau kalaupun buat kamu, takutnya waktunya lama, kamu akan buang-buang waktu. Makanya aku bilangkan readingan ini hanya untuk fun aja. Oke, di sini ada stress, ada worry, ada anxiety, separation, clarity, balance, kemudian ada ego. Bottom of the deck-nya di sini ada communication, text, call, unblock, reach out. Ini ada seseorang yang mulai membuka blokirannya, sudah mulai unblock ya, atau ada yang menginginkan komunikasi di sini. Ada yang ingin mulai mengirim text, call ya, udah mulai merencanakan lebih dekat lagi, lebih cepat lagi untuk melakukan action ini. Ya, syukur-syukur mau lebaran, minta maaf, minal aidil wal faizin, mohon maaf lahir batin, jangan lupa THR. Oke, di sini ada anxiety, stress, worry, overthinking. Itu yang terjadi dalam hubungan kalian. Kemudian ada separation, break up, no contact, heartbreak. Hubungannya banyak yang sudah berpisah, berjedah mungkin. Ada yang hilang begitu saja, pelan-pelan. Mulai dari tidak berkabar, mulai dari jarang-jarang berkabar, sampai tidak berkabar, akhirnya amblas, hilang begitu aja tanpa kejelasan. Clarity, apapun situasi hubungan yang pernah terjadi atau sedang terjadi di sini, yang aku lihat menggiring satu sisi dalam diri kamu atau diri dia untuk lebih kepada clarity atau clear thinking, meditate, belajar untuk memahami, belajar untuk tenang, belajar untuk menerima dan berdamai.
Kemudian ada balance ya, work life, even ground, apapun juga yang terjadi dalam hubungan kalian, kalian lebih banyak yang membalancing diri kalian. It's mean artinya ya patah hati, tapi bukan berarti kalian jadi malas kerja, malas mandi. Malas mandi mungkin ada ya, atau malas melakukan hal-hal yang lain. Ini juga balance tentang hubungan kalian. Mungkin hubungan kalian memang balance ya, tapi nggak tahu kenapa balance tapi bisa berpisah. Balance-nya mungkin ada di titik-titik atau di momen-momen tertentu aja. Kemudian sini ada ego, focus on material thing, action from a place of fear. Ya, kalian berdealing masih sama energi. Ya, bisa jadi orangnya yang ego, dianya yang ego, atau kalian sama-sama ego di sini. Atau ada yang memanfaatkan karena di sini ada yang fokus on material thing. Tadi juga dia terlihat, ya. Kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Wait. Kemudian di sini ada Justice, Libra. Kemudian di sini ada Death, Scorpio. Kemudian di sini ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. So, overthinking kuat sekali dalam readingan ini. King of Swords, kalian berdealing sama seseorang yang lumayan playing victim. Ucapan kata-katanya lumayan tajam di sini, dan juga berdealing sama orang yang tipenya pengontrol ya, artinya dia megang kendali dalam hubungan ini. Nggak peduli mau kamu terima ataupun tidak terima, kamu harus terima. Obsesinya kuat juga, posesifnya juga kuat. Jadi ketika bersama kamu tuh mungkin banyak kecemburuan-kecemburuan yang dia lakukan tanpa berpikir panjang. Mungkin kata-katanya menyinggung perasaan kamu ya, atau tindakannya di sini juga ada yang melakukan kekerasan secara fisik, apalagi secara verbal. Itu dia, nggak segan-segan untuk menyakiti kamu atau menindas kamu. Five of Cups di sini energinya beberapa di antara kalian terlalu banyak yang memberikan support system kepada diri dia. Ini contohnya yang tadinya gelasnya gendut ya, sampai jadi kurus. It mean artinya banyak perhatian-perhatian yang kalian berikan, baik itu waktu ya, perasaan, atau hal-hal lainnya, tanpa memikirkan diri kalian sendiri atau tanpa memikirkan keluarga. Nih jadi kalau yang bucinnya bucin banget nih, sampai kayak lagi sama dia itu teman ditinggalin atau dilupain atau nggak berkumpul sama yang lain, maunya nemplok aja sama dia. Pokoknya benar-benar ada energi kebucinan yang hakiki banget ketika bersama dia. Karena mungkin tadi sifat atau sikap posesifnya dia terhadap diri kamu menggambarkan bahwa kamu merasa bahwa dia nih cinta banget sama kamu, makanya dia cemburuan. Dia nih sayang banget, makanya dia banyak ngelarang-ngelarang. Padahal sebenarnya mungkin itu hanya ego dia sesaat itu aja, atau ego dia ketika dia merasa memiliki sesuatu atau memiliki seseorang, artinya dia pegang kendali terhadap sesuatu yang dia milikin atau seseorang yang dia milikin itu ya. Kemudian ada Justice di sini, hubungan yang penuh dengan pertimbangan, beberapa berdealing dengan situasi yang sudah memiliki legalitas kontrak. Artinya ada yang sudah menikah resmi, atau kalian yang pernah menikah resmi tapi mungkin saja sudah berpisah, atau sampai sekarang masih digantung tanpa kejelasan. Ya, ini juga menggambarkan tentang final decision yang tidak kamu sangka-sangka. Ada yang terlihat tapi tidak terlihat di sini.
Ini ada dualitas, kamu kira dia putih, ternyata dia ada hitamnya. Kamu kira dia hitam, ternyata dia ada putihnya. Jadi yang terlihat itu nggak seperti yang kamu lihat atau nggak seperti yang dia tampilkan selama ini terhadap diri kamu. Energi buang-buang waktunya juga lumayan di sini. Ya, karena tadi dengan sifatnya yang pengontrol atau yang posesif tadi menggambarkan bahwa dia ini ada harapan yang bisa kamu dapatkan gitu. Jadi egonya dia tidak kamu anggap itu adalah sisi negatif dia, tapi kamu anggap itu adalah sisi positif. Karena di mana-mana orang lebih senang dicintai, diposesifin, ya kan? Karena kita kayak jadi ngeblur nih liatnya. Oh, dia cinta banget tuh sama aku, makanya cemburu, makanya gini, makanya gitu. Itu tertipu dengan apa yang ditampilkan. Kemudian sini ada death, hubungan yang sering on off juga, tapi sebenarnya ini hubungan yang menyakitkan ya. Sudah tahu sakit tapi masih on lagi. Gimana dong? Ini segala macam nih, ada kalajengking, ular, tengkorak, semuanya muncul. Ya, di dalam readingan ini yang aku lihat sih, dia tahu banget ya kayaknya kelemahan kamu tuh apa. Nah, dia memanfaatkan kelemahan kamu untuk bisa menarik perhatiannya lagi kalau dia baru saja misalnya bikin ulah, bikin masalah, atau baru kabur, tiba-tiba pingin datang. Sehingga kelemahan kamu itu selalu dijadikan senjata buat diri dia. Nggak tahu apakah ini kelemahan karena kalian sulit untuk menolak, atau kelemahan-kelemahan lain yang dijadikan sumber ancaman dalam hubungan kalian. Misalnya dia tahu aib kalian, atau dia punya sesuatu barang bukti yang bisa nanti kalau kamu ini aku kasih tahu nih, misalnya gitu. Akhirnya ada energi hubungan ini tuh sebenarnya bahagia tapi tertekan, itu yang terlihat ya. Kemudian sini ada Ace of Wands nih, hubungannya cuman melandaskan dari hubungan yang yang berapi-api. Jadi semua tuh serba cepat ya, marah juga cepat, emosi juga cepat, nanti ademnya lagi juga cepat. Karena di sini Ace of Wands-nya tongkatnya nggak satu, tapi tongkatnya bercabang. Artinya seseorang ini gampang sekali memulai suatu hubungan baru. Atau gampang banget lah, misalnya baru marah, gampang minta maaf. Baru bikin salah, gampang seolah-olah kayak nggak bikin salah. Jadi selalu menggampangkan banyak hal dalam hubungan kalian tanpa memperlihatkan atau tanpa melihat kalian itu sebenarnya sudah sembuh apa belum dari luka yang kemarin. Kayak misalnya dia baru ngilang, tiba-tiba dia datang, kamu tuh pingin mempertanyakan dulu, hey, masalah yang kemarin belum kelar loh. Nah, dia kayak nggak menganggap, seolah-olah masalah kemarin tuh nggak ada kejadian itu. Jadi kadang-kadang kalian suka bingung menanggapi sikap dia gimana, menanggapi orang ini gimana, itu. Akhirnya kebawa-bawa dalam diri kalian, ya udahlah, dia udah datang baik-baik, ya nggak apa-apa lah, melted lagi. Yang penting dia ada di sisi aku, sekarang udah baik. Tapi ujung-ujungnya ada yang nggak tuntas, ngulang lagi, itu. Oke, kita lanjut. Ingat ya, kalau dirasa sampai di slide sini nggak jalan cerita kalian, jangan dilanjutin. Aku selalu me-warning kalian. Makanya sekarang kalau ada warning-warning aku nggak sebut di depan, aku sebutnya di tengah-tengah gini. Kenapa? Banyak yang skip pasti ya disclaimernya, jadinya pada gagal paham. Kemudian sini ada The Sun. Terus ada Temperance, Sagittarius. Kemudian di sini ada The Lovers. Masih punya perasaan dia sama kalian. Kemudian ada Six of Wands. Wah, pengen datang lagi. Aries, Leo, Sagittarius. Tadi Loversnya ada Gemini ya. Kemudian di sini ada Two of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Four of Cups. Kalian kayak udah masa bodoh di sini. Ya, energinya kayak udah nggak mau memilih, jadi atau tidak mau dipilih. Kayak kalian punya prinsip bahwa aku bukan pilihan, seperti itu. Even di sini mungkin beberapa di antara kalian memilih untuk diam saat ini, tidak terlalu banyak pergerakan, atau tidak banyak atau bahkan tidak mau merespon energi dia. Jadi kayak kalian pengen melihat aja dulu gimana sih nih orang nasibnya, gimana sih nih orang nantinya.
ada hal-hal yang menurut kalian ini sesuatu yang nggak usah diburu-buru, diliatin aja sampai di mana. Jadi kayak ada energi mulai merasakan kejenuhan, atau kalian benar-benar udah ngerasa udah nggak mau lagi nih seperti kemarin-kemarin, udah benar-benar tinggalin aja deh. Mau dia nawarin hal-hal indah kek, mau nawarin dia udah tobat kek, mau dia sujud kek, udah masa bodoh. Itu. So yang aku lihat di sini seseorang lumayan nih. Lumayan agak-agak nyerempet readingan kemarin kayaknya ya. Ada sesuatu yang kayak dia kayak lagi nggak nyangka atau nggak menduga. Ini ada sambar petir soalnya. Jadi kayak lagi santai atau lagi kayak dia lagi menikmati kehidupannya, tapi kayak ada sesuatu yang maknyes di hati dia. Jadi kayak jeleger, ini kayak kok kayak sesuatu yang nggak disangka-sangka terpikirkan, terbersit atau terlihat di dalam pikiran dia mungkin, atau bahkan dia sudah mengintip atau bahkan melihat ya. Karena di sini yang terlihat dengan kartu The Sun nih masih kuat sekali ya. Masih pengen merangkul, masih pengen gandengan, atau masih pingin terkoneksi kembali sama kamu. It mean artinya ya merindukan kehangatan juga sih. Itu. Ya, cuman apa sih yang membuat dia seolah-olah kayak kesambar petir, atau membuat dia kayak seolah-olah nggak rela, nggak ikhlas, atau bahkan kayak ini belum waktunya deh begitu kejadiannya. Karena di sini seperti ada yang dia lihat. Apakah kalian udah flexing, udah gimmicks ya dengan kartu The Lover ini seperti tadi. Ada yang mungkin dia lihat bahwa mungkin kamu sudah memiliki pasangan baru misalnya, atau kamu kali ini udah tegas misalnya sama diri kamu sendiri atau sama dia bahwa udah deh cut off aja. Karena ini The Lovers-nya bukan cinta yang kayak di kartu lain ya. The Lovers-nya di sini adalah kayak mau memutus mata rantai. Nih ada pedang yang ingin memutus mata rantai. Artinya kayak kamu mungkin kali ini udah membuat satu final decision dalam diri kamu bahwa kamu nggak mau lagi terkoneksi sama dia karena misalnya buang-buang waktu, atau ya sudah capek nunggu kok nggak datang-datang, ya sama aja buang waktu itu sih ya. Atau ada hal-hal yang sudah kamu perkirakan sendiri bahwa ini sudah nggak waktunya lagi, atau ini udah nggak mau lagi untuk terus menunggu dia atau terus terkoneksi sama dia. Itu jadi kayak dia melihat kalau kamu tuh mungkin sudah pengen benar-benar cut off dari dia ya, memutus mata rantai tadi. Six of Wands sebenarnya di sini kalau aku lihat mungkin dia memang masih ada keinginan untuk datang walaupun entah kapan ya kan, makanya tadi jadi buang waktu, kapannya itu kapan gitu. Ada keinginan untuk memenangkan hati kamu lagi, untuk datang lagi ya, atau kayak pengen dapat perhatian lagi, curi-curi perhatian lagi. Seperti itu. So far di sini nih orang udah sering stalking kamu sih, kalau yang aku lihat sudah jauh banget dari kemarin-kemarin. Banyak yang dia lihat, banyak yang dia perhatikan, entah ini secara langsung, entah ini dari sosial media, atau dari postingan-postingan kamu dari sumber-sumber yang dia ketahui lah, seperti itu. So, dari situ dia sepertinya menilai kalau kamu tuh sekarang benar-benar udah menjadi orang yang berbeda, atau kamu tuh memang benar-benar kali ini akan bertindak tegas untuk mengambil sikap antara kamu sama dia itu. Dan di sini ada Two of Pentacles ya, dia sendiri aja masih juggling nih, gimana ya. Jadi kayak dia ngerasa kalau kamu itu benar-benar udah nggak mau terkoneksi, atau kayak udah nggak mau inget dia lagi deh, lupain aja gitu. Ya saat ini kalau aku lihat sih dia lagi benar-benar dihadapkan dengan situasi pilihan. Pilihan ini mengacu pada apa ya? Apakah mengacu pada tindakannya yang mau datang ke kamu lagi ya, atau tindakan dimana mungkin dia harus kayak memperbaiki diri dulu, misalnya baru datang ke kamu. Tapi di sini juga ini ada pemutusan ya, ada tangan di tengah sini. It's mean artinya juga dia menilai kalau kamu benar-benar udah mau diputusin, mau dilepasin, udah nggak mau kayak infinity lagi ya, atau kamu udah nggak mau terkoneksi lagi deh gitu ya. Jadi kayak ada kecemasan sih dalam diri dia. Jadi kayak orang ini nggak mau maju, nggak mau bertindak, atau nggak mau memberikan kabar, tapi juga dia nggak mau kehilangan kamu. Itu kan energinya serba salah lagi. Mau jelasinnya sampai sulit banget. Oke, temanya apa ya? Oh, dia nggak menyangka kalau kamu bersikap tegas kali ini ya, dan dia pun mulai cemas nih kalau aku lihat. Oke, kita lihat ya
ketegasan kamu tuh ke arah mana gitu. Yang dia lihat kan seolah-olah kamu nih udah bersikap tegas nih kali ini. Kira-kira tuh ketegasan kamu tuh seperti apa di mata dia yang sampai membuat dia cemas atau takut, atau membuat dia nggak menyangka dan menduga. Ketegasan apa yang akan kamu lakukan atau sudah kamu lakukan kepada dia? Oke, di sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Nine of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Banyak sekali ai aku. Cabut ya, kelamaan nanti. Cabut ya, kapan nanamnya Mi? Two of Cup. Tuh kan, kalian udah berusaha move on ya. Ambil paling atas, 2 aja deh sekalian biar banyak nih. Apa ini? Kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius. Sama ini, Aries, Leo, Sagittarius. Ya. Oke, ketegasan apa sih yang membuat dia cemas? Atau ketegasan apa yang akan kamu lakukan? Bahkan sudah kamu lakukan. Ya, artinya kamu sudah menutup rapat-rapat. Ya, kamu sudah membuat batasan di sini. Jangan masuk sembarangan. Kamu punya strategi bahwa benar-benar kayak gak apa-apa deh, misalnya kehilangan 2 pedang, yang penting aku masih punya 3 pedang. Artinya mungkin dia tahu kalau kamu udah gak peduli lagi dengan apapun yang berkaitan sama dia. Misalnya gak peduli kalau dia punya utang, masa bodoh, bawa aja tuh utangnya sana. Yang penting kamu pergi aja jauh-jauh gitu. Jadi lebih kepada kayak kamu udah kasih pedang itu, kayak kamu tancelepin tuh kayak, ini udah nyerah ya, aku udah menyerah, aku udah nggak mau lagi, udah nggak mau memperjuangkan kamu lagi, aku udah tutup buku deh sampai di sini itu. Kemudian ketegasan apa lagi yang akan atau sudah kamu lakukan? Di sini ada Nine of Pentacle. Mungkin kamu sudah tegas dengan diri kamu sendiri untuk fokus pada cuan, pencapaian, ya, atau hal-hal yang menurut kamu lebih bagus kamu milikin sendiri daripada kamu tidak memilikin itu ketika bersama dia. Mungkin sekarang ada rencana buat beli rumah, ada rencana buat beli tanah, properti atau apapun. Sementara mungkin kamu berpikir, bukan berkikir ya, kamu ngerasa mungkin ketika bersama dia mungkin kamu habis-habisan aja nih sama dia. Ini ada perbedaan usia ya, Nine of Pentacle. Banyak single parent yang reading di sini kalau yang aku lihat. Ini juga menggambarkan mungkin beberapa di antara kalian yang biasanya menjadi sumber kontribusinya dia, support system ke arah material thing, materi, atau bahkan ada yang masih ada sangkut paut sama masalah hutang tadi. Jadi kayak dia mungkin tahu kalau kamu kali ini tegas, udah nggak mau ngebantu dia, udah nggak mau menolong dia sekalipun dia beralasan yang memilukan hati sekalipun. Mau dibilang kucingnya meninggal kek, tetangganya ini kek, itu kek, kamu kayak udah nggak, dah sampai di sini aja, seperti itu. Ya. Kemudian ketegasan apa yang sudah kamu lakukan? Ada King of Wands ya. Kalau kamu bahwa sudah memiliki ketertarikan sama orang lain, atau kamu berencana bahwa kamu pengen move on, aku udah nggak tertarik sama kamu, lebih bagus aku move on ya. Lebih bagus kalau mau sakit yang baru, jangan yang itu aja, biar ada variasinya. Nggak gitu ya. Lebih kepada kayak kamu aku pengen mau cari orang baru yang benar-benar akan memprioritaskan aku, yang menghargai aku, yang menganggap aku itu ada di dalam kehidupannya. Itu ya, ketegasan kamu kali ini ya pengen move on, kamu pengen ketemu sama orang baru, kamu pengen punya cinta baru yang sehat ya, yang sama-sama tidak membuat ribet, yang sama-sama tidak menyakiti, atau yang tidak menghadirkan situasi toksik lagi. Kamu kayak pengen benar-benar melepas tadi mata rantai antara twin flame-nya kamu sama dia.
Jadi kayak kamu juga nggak mau terpana terus bahwa twin flame itu nggak bisa lepas, enggak ya. Twin flame itu bisa kamu lepasin dengan kekuatan tekad dan itikat kamu. Kalau kamu sudah mau lepasin ya sudah, twin flame itu akan tetap ada, tapi kalian akan memilih jalur kalian masing-masing. Karena twin flame nggak selamanya atau nggak seharusnya diikat juga atau jadi. Paling yang naik level cuman beberapa orang atau beberapa persen di dunia ini, itu ya. Kemudian ada Page of Wands ya, ketegasan kalian bahwa ya memang kalian udah nutup mata. Udah menutup mata bahwa kalian udah nggak mau tahu lagi tentang dia ya. Artinya kalian juga udah jaga di depan rumah kalian, jangan masuk lagi ke halaman rumahku. Ini halaman rumah klise ya, maksudnya di dalam diri kalian. Nanti dibilang LDR nih, dia nggak tahu rumah aku. Aduh, stres aku lihat kalau ada komen-komen yang nggak luas gitu. Ya, jadi kayak kamu kayak udah stop, kamu nggak memberi dia izin masuk lagi ke dalam pekarangan kamu, yaitu diri kamu itu ya. Kemudian di sini ada Nine of Wands, tuh ketegasan kamu, ya udah kamu udah pasang pagar. Kamu cukup melihat, menyaksikan ya, kayak kamu lagi menunggu, biarin dia dapat karma, nungguin biar kamu jelas dulu ya. Kalau sudah kapok-kapoknya nanti baru dipikirkan rencana berikutnya. Seperti itu. Itu yang dia lihat, ketegasan tentang diri kamu ya. Kita lihat kecemasannya kenapa? Kenapa dia cemas kalau ngelihat kamu setegas itu? Apa yang membuat dia cemas? Ada The Hermit, Virgo. Kemudian di sini ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada The Lovers, ada juga The Lovers ya kalau turun. Kemudian di sini ada Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada Gemini lagi. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Two of Wands. Lagi ngintip-ngintip tapi nggak berani melakukan tindakan ya. Jadi cuman berada di depan pagar kalian atau dari kejauhan. Dia bisa stalking kalian, pengen dekat tapi kayak takut, seperti itu. Ada perasaan minder juga karena memang ada perbedaan antara kamu dan dia yang lumayan jauh ya. Yang dia cemaskan dengan ketegasan kamu adalah dia takut berujung pada sendiri. Nanti ujung-ujungnya kamu udah move on, dapat orang baru, dia masih galau, dia masih sendiri terus, seperti itu ya. Dan di sini dia melihat kalau kamu memang udah lebih dewasa sih saat ini. Jadi kayak dia lebih cemas tuh, kalau kamu semakin dewasa berarti kan pikiran kamu makin jernih tuh saat ini. Kemudian kecemasan dia adalah Three of Pentacles, takut nggak punya momentum ketemu lagi sama kamu. Kalau kamu misalnya sudah tegas kali ini, ya sudah, tadi kan udah cut off, udah selesai, ngapain ketemu lagi, nggak ada urusan lagi. Atau beberapa juga kecemasannya tadi tentang Three of Pentacles, keuangan ya. Artinya kalian banyak diharapkan sama dia, atau dia adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan kalian ke arah materi. Mungkin kalian berdealing sama materialistis. Kemudian ada Eight of Swords yang membuat dia cemas, ya dia memang belum sepenuhnya bisa melepaskan atau melupakan kamu. Dan sebenarnya dia masih merasa terikat sama kamu. Jadi kalaupun memang pernah melakukan kesalahan, artinya itu dia kayak egonya aja atau gengsinya aja untuk mengakui. Tapi sebenarnya hatinya nggak seperti itu ya. Yang membuat dia cemas juga di sini adalah The Lovers ya, karena masih cinta, masih sayang, gimana Mi? Makanya sulit untuk dia benar-benar merelakan kalau kamu tuh benar sudah move on, ketemu orang baru, atau meninggalkan dia. Kemudian ada Seven of Cups. Ya, yang dia cemaskan dari ketegasan kamu adalah ya, akhirnya kamu bisa menentukan pilihan dan kamu meninggalkan opsi-opsi yang selalu biasanya dia berikan kepada diri kamu. Terserah deh, kap kamu kosong-kosong aja, telentang di sana, aku laju aja ke depan, ke jalanku, ke relku. Artinya ini tentang ditinggalkan. So, dia belum mau kalian tinggalkan aku itu. Jadi, kalau kalian belum berada di posisi ini, coba, siapa tahu ini bisa jadi pancingan ya. Belajar menjauhkan diri dari dia biar dia ngeresah kali ini ya.
Oke, kita cek energi. Ada Sagittarius, ada Gemini, Virgo, Pisces, Capricorn, Cancer. Kadang-kadang butuh dikasih sentilan ya, biar dia ngerasa bahwa dia nggak selalu dibutuhkan terus. Leo, bahwa kalian juga bisa merubah pola pikir kalian, merubah alur cerita kalian, karena kalianlah sutradaranya ya, selain sutradara yang di atas. KUP A B T W N L Z Y V. Bottom of the deck-nya S. Angka yang terkoneksi 23, 6, 20, 4, 30, 7, 17, 10, 18, 3. Itu dia angka yang terkoneksi. Bottom of the deck-nya 9. Mari kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Sendiri bukan berarti sepi dan kesepian. Lihatlah bulan di atas tampuk langit, dia sendiri tapi dia bisa lebih terang dari bintang-bintang. Kamu tahu seberapa keras kepalanya aku ketika aku merasa aku akan bahagia jika bersamamu, sekalipun semua orang berkata bahwa aku akan jauh lebih bahagia tanpamu. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.